lebih jahat dari iblis. Mantan Menteri Agama tega korupsi dana haji triliunan rupiah. 8.400 jamaah haji yang sudah menunggu 14 tahun harus gagal berangkat haji. Para ulama di Indonesia marah dan geram atas kelakuan pejabat. Begini tanggapan para ulama tentang Menteri Agama dan kasus korupsinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe videonya biar kita makin semangat kontennya. Mari kita lanjut. Anda yang baru korupsi, apa nggak malu tangan dipakai korupsi terus dipakai sholat? Allahu Akbar. Di tangan baru nyogok, terus Allahu Akbar. Apa nggak malu di bawah tangan hasil nyogok? Penanya pakai apa tuh? Tuh baru ngetik yang jelek tuh. Ini begini, ini begitu. Tangannya baru dipakai untuk mencela orang. Terus mengatakan Quran, Sunnah, lalu mengatakan Allahu Akbar takbir dengan tangan yang baru dipakai maksud. Apa nggak malu? Coba antum tuh yang rekam tuh handphonenya tuh. Coba. Ada gambar apa di situ? Apa nggak malu handphonenya dimasukkan ke saku di bawah sholat dan di situ ada gambar-gambar yang tak pantas? Bapak berdosa sama saya, Pak. Satu aja Bapak tempati bertobat. Datang saya maafkan, selesai persoalan. Tapi kalau dapat Bapak menjadi pejabat, maka bukan cuma saya yang Bapak datangi semua pembayar pajak yang ada di Indonesia. Biasa saya lihat kalau ada pejabat korup, janji bohong, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, saya bilang, tunggu sakaratil maut. Tunggu, kau mau kemana? Kau pasti ketemu sakaratil maut. Dan ketika tiba saatnya, kalau dosa kepada Allah, Pak, gampang tobatnya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang, kok bikin lah yang kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi, Muhammad, lakukan apa yang kau mau lakukan, tapi ingat pasti kau mati. Mau kemana? Nah, saya lihat itu pejabat, bikin saja, kau kemana, pasti kau mati. Itu aja harapan kita, Pak, didoakan dia cepat mati. Tidak usah kita ribut-ribut. Kau mau kemana, Pak? Bapak dosa sama saya. Dosa kepada Allah gampang. Andai saja boleh kau memilih dosa. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu. Dosa kepada rakyatmu. Lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya. Dosa kepada manusia susah tobatnya. Dosa kepada Allah, menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Jadi bupati-bupati pengkhianat, seandainya dilihat itu, Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang mau ikut pilkada, Pak. Susahnya jadi pemimpin, Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar, disuruh pikul itu, Pak, 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah hasil rampok. 2 miliar, dia bilang anak mahasiswaku, sedikit itu 2 miliar Ustaz, dikantongi aja kalau dolar Singapura. Saya nyangkut bayangkan dolar Singapura, memang aku bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura, tapi uang koin. Tapi situ uang koin 2 miliar, berapa karung kau pikul cilaka. Eksklusif lagi gitu kan. Ya udah, karena lagi pakai ihram saya nggak mau ribut. Ini kenapa kok harusnya kan dia pindah gitu. Terus kita masuk ke tenda kita. Akhirnya saya diskusi sama orang Arab yang ada di situ, kami dipindahkan ke tenda yang di atas, yang 115 yang di atas. Nah, yang di atas ini kendalanya adalah tendanya lebih banyak. Otomatis antri makan dan ininya juga lebih panjang. Oh iya. Terutama kamar mandi. Terlebih lagi kamar mandi misalnya 5 pintu, itu hanya 3 yang bisa diaktifkan. Aduh. Ya, ini sangat mengganggu sekali. Jadi rentetan visa ini kami dipastikan itu resmi. Terus kami juga terdaftar sebagai jemaahnya di Travelia dan kami diminta bayar visa, kami bayar.
Jadi bukan sengaja kami cari, memang itu saya pun sebagai jemaah di situ. Terus kemudian maktab kami dijanjikan 111, terus dipindahkan 115. Di 115 pun tenda kami dipakai oleh dia. Akhirnya kami pindah ke yang lebih besar itu, di maktab 115 di sana. Setelah negosiasi sama orang Arab yang ada di sana, dia bilang udah pakai tenda ini aja. Yang uniknya, hampir setiap hari orang Ampuri datang kepada kami. Terus, Ustadz, ini bukan tendanya Ustadz. Loh, kalau bukan tenda saya di mana? Menurut gambar tenda saya yang dipakai oleh Ibnu Mas'ud. Suruh dia keluar, jemaah kami masuk di sana. Bilang gitu. Akhirnya dia pergi lagi, datang lagi besok. Jadi ini masalah demi masalah muncul gitu di lapangan. Saya sudah merasa terzalimi karena harus pindah dari 111 ke 115. 2 kali pindah. Tenda kami dipakai sama dia, terus kemudian disuruh gabung sama dia. Waktu itu kemudian pindah lagi ke maktab yang di sebelahnya, di tenda sebelahnya. Udah selesai. Akhirnya, udah alhamdulillah kita berjalanlah haji itu. Pulang haji, pas kasus pansus itu, tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Duh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan, ini dikembalikan uang untuk apa, nggak tahu tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan, kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami, diwawancarai dan diminta data-data, kami kasih semua data-data. Saya bilang, kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke, kalau untuk ini kenapa tidak? Apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Jadi semua data, laporan keuangan, apa yang diminta data jemaah atau apa, kami kasih semuanya. Kooperatif. Ya, semua kita kasih. Makanya kan waktu kedatangan kami yang pertama kan KPK merespon positif karena kita datang dan kita memang tadi. Nah, sudah selesai, terus akun tim bilang, Ustadz kita taruh aja nih, uang ini adalah pengurangan biaya visa. Karena kita tahu itu pembayaran visa. Ya udah, kita tulis begitu. Di KPK pun sudah masuk, kami sudah kasih, itu adalah pengurangan visa. Gitu kan. Nah, uang ini, pada saat kita mau diapakan uang ini? Saya juga tidak ingin pakai untuk beli tiket, kita kan ada pembukingan tiket, pesawat, ada hotel, umroh kan terus berjalan. Tapi uang ini kita masih ragu nih, dipakai atau tidak. Jadi saya biarin aja. Sampai akhirnya panggilan yang kedua, KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan uang itu ke KPK. Kita kembalikan uang itu ke KPK. Nah waktu itu juga ada jemaah kami sekitar 37 orang, waktu sebelum berangkat haji, itu visanya belum keluar. Kami konfirmasi ke pihak muhibah, ini kenapa. Lama baru ada jawabannya. Terakhir jawabannya, ya ini kalau mau keluar, bayar $1.000 per orang. Berarti 37.000. Ini selain daripada jamaah yang sudah bayar 4.500. Sebenarnya sudah bayar 4.000, ini tambahannya. Kursnya dolar ya teman-teman ya? Ya, pakai dolar. $4.500 per visa. Itu sudah kami bayar. Nah, tapi dari 4.500 itu kali 122 jemaah, itu memang yang yang keluar visanya, yang belum keluar itu 37. Nah itu kan misalnya kenapa nggak keluar, kita kan sudah bayar. Ya ini kalau mau keluar, bahasa mereka, ya tambah $1.000 per jamaah. Dan itu bahasa Ibnu Mas'ud. Jadi dia bayar $1.000 jadi kali 30 itu 37.000. Kami bayarlah. Ternyata setelah itu kami tahu itu uang dianggap itu adalah jasanya dia. Kok tiba-tiba ada jasa? Nah itu saya sempat tanya. Waktu pertama dia datang untuk nawarkan visa, dia bilang kami mau bantu untuk memudahkan segala macam. Terus